Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan sebuah studi lengkap dari seluruh kitab di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Di dalam studi ini kita telah sampai pada kitab Keluaran, pasalnya yang kedua. Keluaran adalah kitab yang kedua dari kitab Pentateuch, juga kitab kedua dalam Perjanjian Lama, dan kitab kedua dari kitab suci. Jadi ini adalah kitab yang sangat penting dalam kitab Taurat Musa. Kita telah mengakhiri episode terakhir dengan usaha-usaha dari Raja Mesir untuk mempermalukan umat Allah dan juga menghancurkan keturunan mereka. Namun Allah punya opini lain. Ia memberkati para bidan dan umat itu sangat cepat berkembang biak di tanah Mesir. Semakin mereka ditindas, semakin bertambah banyak. Sekarang izinkanlah saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat jumpa Saudara ya. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mewakili apakah pasal 2 dari kitab Keluaran? Ini adalah salah satu pasal yang paling penting dari Alkitab, karena adanya kelahiran Musa. Dan Masa dibesarkan di istana Firaun. Inilah raja yang memerintahkan pembinasaannya. Bagaimana mungkin dia yang akan mengguncang Mesir dan tahta Firaun malah dibesarkan di dalam istana Firaun? Itulah otoritas Allah yang tidak dapat kita bicarakan. Hati raja seperti batang air. Di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana Ia ingini. Benar. Kita tahu bahwa bagian kedua dari kitab Kejadian, dari pasal 12 sampai 50 berbicara tentang 4 karakter utama. Itu benar. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya. Kitab Keluaran memiliki sebuah karakter utama, Musa. Tolong berikan kami sebuah ide singkat tentang Musa sebagai orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin umat itu. Mewakili siapakah Musa dalam sejarah bangsa ini? Seseorang melihat berbagai pasangan dan memiliki kontras aneh dalam karakter ini. Ia adalah putra seorang budak, namun ia dibesarkan sebagai anak dari putri raja. Ia dilahirkan dalam sebuah pondok yang sederhana, namun dibesarkan dalam sebuah istana yang besar. Ia tidak fasih berbicara, namun ia menyampaikan perkataan Allah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menjaga kawanan domba, namun ia dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsanya. Ia lemah lembut dan bersamaan itu juga ia kuat. Ia adalah seorang karakter yang unik. Dan kehidupannya dibagi menjadi 3 bagian yang sama, 40, 40, 40. 40 dalam istana Firaun di Mesir, 40 tahun di Midian, di rumah ayah mertuanya Yitro, lalu 40 tahun memimpin umat Allah di padang gurun. Dikatakan bahwa pada 40 tahun pertama, ia belajar bahwa ia adalah sesuatu. Pada 40 tahun kedua, ia belajar bahwa ia tidak ada apa-apanya. Dan pada 40 ketiga, ia belajar bahwa Allah adalah segalanya. Baik, terima kasih. Izinkan saya membaca beberapa ayat, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Mengandunglah ia dan melahirkan anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipukulnya dengan gala-gala dan air, diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Siapakah laki-laki dari keluarga Lewi dan siapakah perempuan Lewi ini?
Eh, Mengapa dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi dan seorang perempuan Lewi? Karena ia adalah cucu dari Lewi. Ia menikahi saudara perempuan ayahnya. Ini akan jelas saat kita sampai di Keluaran pasal 6. Kita akan tahu bahwa ia menikahi saudara perempuan ayahnya. Dan pada zaman itu, hal ini tidaklah salah. Tak ada peraturan yang Tidak ada menentangnya. peraturan yang menentangnya. Tak ada yang mencegahnya. Yang Anda maksud Amram dan Yokebed? Benar sekali, Amran dan Yokebed. Saya juga suka nama-nama Amran yang artinya suatu umat yang dimuliakan. Dan Yokebed artinya kemuliaan Allah. Saya bertanya-tanya, mereka cuma budak. Apa maksudnya umat yang dimuliakan? Dan di manakah kemuliaan Allah? Namun kelihatannya mereka punya iman. Dan mereka dinamai menurut iman. Ya, mereka adalah umat yang dimuliakan. Bukan karena mereka keturunan Yakub atau bahkan Abraham, namun karena mereka adalah umat Allah. Kita akan melihat ini dengan jelas dalam kitab ini, bahwa bangsa ini atau keluarga ini di kemudian hari menjadi umat Allah. Dan sepanjang mereka adalah umat Allah, mereka dimuliakan. Dan Allah adalah Allah kemuliaan. Atau izinkan saya berkata sementara Musa menutup Ulangan pasal 33, tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, tiada yang seperti Allah atau umatnya. Saya ingin mengambil pelajaran bagi rumah-rumah Kristen. Bagaimana seharusnya rumah-rumah kita? Jika seseorang percaya mencari seorang pasangan seumur hidup untuk mengikat janji, apa nasihat Anda pada kami? Saya suka untuk menguatkan beberapa pasal sekaligus. Kejadian 2, Keluaran 2, Amsal 2, Maleaki 2, dan Yohanes 2. Semuanya 2. Kejadian 2, Allah membangun keluarga. Dan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kitab Keluaran pasal 2 berkata, harus ada suatu iman yang umum. Tak ada jalan kalau menjadi berbeda dari pasangan hidup dalam hal yang terpenting dalam kehidupan, yaitu hubungan saya dengan Allah. Dalam Amsal pasal 2 dan Maleaki pasal 2, kita melihat apa yang terjadi pada pernikahan oleh manusia berdosa. Ada pengkhianatan dan ketidaksetiaan dalam Maleaki 2 dan Amsal 2. Tetapi Allah menghormati pernikahan sekali lagi dalam Yohanes pasal 2. Ketika ia mengadakan mujizat pertamanya dalam perkawinan di Kana, Galilea. Baik, jadi laki-laki itu berasal dari suku Lewi, Ya. dan perempuannya juga dari suku Lewi atau dalam bahasa Benar. kekinian. Salah satu anak laki-laki Allah, Benar. dan yang perempuan adalah anak-anak perempuannya Allah, Anak-anak perempuan Allah. sehingga keduanya akan memiliki iman yang sama. Itu benar. Setelah itu Musa lahir, dikatakan dilihatnya bahwa anak itu cantik. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Apa komentar Anda dilihatnya anak itu cantik? Setiap ibu melihat anaknya sebagai anak yang paling elok di dunia. Itu bukan sesuatu yang tak lazim. Dalam Ibrani pasal 11, karena iman maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Apa artinya karena iman? Saya pikir keluarga ini memahami kitab suci dan mengenal janji Allah. Bahwa dalam generasi keempat mereka akan keluar dari Mesir. Saya pikir Yokebed berpendapat dan berkata bahwa anak laki-laki itu adalah generasi keempat. Dan bahwa keselamatan mungkin melalui dia. Akankah saya membuang dia ke sungai? Atau menyerahkannya pada iblis? Akankah saya membunuhnya? Ia menolak. Jadi ia menyembunyikan dia di rumah selama 3 bulan. Orang tuanya menyembunyikan dia selama 3 bulan. Sebenarnya kita dapat melakukan sesuatu dan kita seharusnya melakukan sesuatu. Namun kita tidak dapat melakukan segalanya. Dikatakan ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi sesudah itu suaranya menjadi lantang. Jadi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Apa yang tidak dapat saya lakukan, saya harus bersandar kepada Allah. Dan saya pikir bahwa ibu yang saleh ini, yang karena iman menanamkan iman dalam hati putranya, mereka berdua hidup oleh iman seperti yang kita baca dalam Ibrani pasal 11. Saya dapat berkata tentang Yokebed bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Benar. Dan ketika seseorang melakukan apa yang terbaik, Allah akan bekerja dan akan menghormati iman yang mempercayai dia. Dalam 3 bagian,
Di dalam Keluaran pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, dan Ibrani pasal yang ke-11, Ya. disebutkan bahwa ia menyembunyikan Musa. Ya. Namun di Keluaran dikatakan bahwa ibunya menyembunyikan dia. Ya. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa ia dibesarkan di rumah Dibesarkan. ayahnya. Dalam Ya. bahasa Ibrani dikatakan kedua orang tuanya. Adalah jelas bahwa baik Amram maupun Yokebed memiliki iman. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Dalam ayat 3, Ibu Musa menaruh dia dalam sebuah keranjang yang terbuat dari pandan. Apa yang kita pahami dan pelajari dari keranjang ini? Silakan Saudara Yosef. Keranjangnya dibuat dari daun pandan dan dipakai dengan gala-gala dan ter, yang mengingatkan kita tentang bahtera pada zaman Nuh. Bahteranya dibuat dari kayu gofir dan ditutup dari dalam dan luar dengan ter untuk melindungi apa yang di dalam tetap aman. Dan di sini ibunya melakukan apa yang bisa dilakukannya dan ingin melindungi putranya dari pengaruh-pengaruh luar. Tentunya ada sebuah pelajaran bagi kita. Kita hidup dalam dunia yang tercemar. Dan jika sungai Nil dapat menelan Musa, dan jika ada buaya, mereka dapat menelannya. Namun, ibu Musa mempercayai Allah. Itu sebabnya ia menyembunyikan dia di tengah alang-alang. Ini memberitahu kita sebuah perilaku ganda yang keduanya menakjubkan. Yokebed, sang ibu, tentunya memiliki perasaan-perasaan. Mungkin ia mencucurkan banyak air mata, tetapi ia mampu menepis segala perasaannya dan tetap tinggal di rumah. Dalam keheningan menantikan apa yang Tuhan akan lakukan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mengenai Maryam, kakak perempuannya, saya melihat di dalam dia suatu gambaran yang indah. Ia berdiri dan mengawasi tanpa diajari. Oleh siapapun, tak ada seorang pun yang mengajari dia. Namun ia adalah kakak sulung kakak yang bertanggung jawab, jadi ia berdiri dan mengawasi keranjang itu. Dan ketika putri Firaun datang, Miriam bertindak dalam cara yang sebaik mungkin. Jika seorang mencari dia, ia mungkin sudah kebingungan. Anda tahu anak-anak, ketika Anda mengajari mereka sesuatu, mereka justru melakukan kebalikannya. Namun kepintaran ilahi dan otoritas Allah mendominasi peristiwa itu. Jadi Yokebed dan Miriam keduanya menakjubkan. Dan saya melihat di dalam mereka satu gambaran indah tentang Maria saudara perempuan Lazarus dan Maria Magdalena. Maria saudari Lazarus yang tidak pergi ke kayu salib ataupun ke kuburan seperti Yokebed, ia yakin bahwa saudara terkasih yang sudah mati akan bangkit pada hari yang ketiga. Sementara Maria Magdalena juga berbuat hal yang baik ketika ia pergi ke kubur sementara hari masih gelap. Tidak ada seorang pun memberitahu dia, namun ia melakukannya karena kasihnya kepada Allah. Untuk melanjutkan ide yang sudah Anda mulai tentang membesarkan anak-anak. Ya. Keranjangnya diletakkan menyendiri di atas air sungai. Anak Betul. laki-laki itu separuh aman. Jika kita ingin memberitahu para orang tua yang akan ditinggalkan anak-anak mereka untuk pergi, melanjutkan sekolah, Benar. pergi keluar rumah, ketidakmurnian akan menyentuh mereka dalam pendengaran, penglihatan, dan dalam segala hal. Bagaimana melindungi anak-anak mereka? Bagaimana mereka dapat mengasingkan anak-anak mereka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar? Yokebed adalah sebuah sekolah. Seorang ibu adalah sebuah sekolah. Yokebed adalah seorang ibu dalam setiap pengertian dan ia adalah sebuah sekolah. Ia membuat sebuah keranjang ketika anaknya berusia 3 bulan. Namun sesudah itu anak itu kembali kepadanya. Karena putri dari Firaun berkata padanya, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Jadi ia dapat memelihara bayinya selama kira-kira 3 tahun atau lebih. Dan ia harus menjadi pendidik yang mengajarkan prinsip-prinsip iman kepada putranya. Dan ia melakukan dengan sangat baik karena ketika Musa bertumbuh besar, ia menolak untuk dipanggil sebagai anak dari putri Firaun. Lebih memilih, apakah ia belajar hal itu di sekolah-sekolah Firaun atau universitas Mesir? Ia mempelajari itu dari ibunya yang kita sebut sebagai sekolah. Bagian selanjutnya mulai dari ayat 5, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu.
Maka disuruhnya hambanya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu?" Sahut putri Firaun padanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Aku akan memberi upah padamu." Kemudian diambilnya bayi itu dan disusuinya. Ketika anak itu besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pertama-tama, tolong jelaskan tentang otoritas Allah dalam mengatur peristiwa-peristiwa. Saya melihat dengan jelas dalam setiap kata dalam ayat ini mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Otoritas Allah. Misalnya sekarang putri dari Firaun turun ke sungai untuk mandi. Mengapa khusus di tempat ini? Ia melihat keranjang. Kita melihat banyak hal saat berjalan, namun kita tidak menaruh perhatian. Tapi ia melihat keranjang itu. Lalu ia mengutus pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Sebenarnya bisa saja ia sudah melihatnya dan pergi. Tetapi ia mengambilnya. Dan saat ia membukanya, ia melihat anak itu dan tampaklah anak itu menangis. Tuhan membuat anak itu menangis pada saat itu. Sehingga putri Firaun merasa kasihan kepadanya. Saya setuju dengan opini Josephus, sejarawan Yahudi. Putri Firaun sudah menikah dan tidak memiliki anak, dan ia berharap untuk bisa mengadopsi anak. Lalu ia melihat seorang anak yang sangat elok seperti dikatakan oleh Stefanus, di mana kita bisa menemukan seorang anak yang begitu elok untuk diadopsi. Jadi Allah memegang kendali. Dikatakan dalam Amsal 21 ayat yang ke-1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Saya menambahkan bahwa hati sang putri Firaun juga adalah sebuah aliran. Air di tangan Tuhan, hati ayahnya dan hatinya juga. Mungkin itu sebabnya Allah tidak memberikan dia anak agar dia mengadopsi Musa sehingga Musa bisa dibesarkan olehnya. Allah lah yang mengendalikan segalanya. Dan dengan cepat Miriam mendapatkan ide untuk mengatakan apa yang ia katakan kepada putri Firaun. Dan putri Firaun pun setuju. Tanpa berunding lagi, dan anak perempuan itu berlari serta membawa ibunya. Betapa bahagianya sang ibu. Bisa pergi dan membawa putranya untuk ia besarkan dan susui serta mendapatkan upah. Apakah upah iman? Kita melihat di dalam pasal 1 bahwa Tuhan memberikan upah kepada Sifra dan Pua. Mungkinkah untuk melupakan Yochebed, pahlawan wanita yang hebat, Tuhan memberi upah padanya dengan menyusui putranya di hadapan publik serta dalam kondisi biasa tanpa sembunyi-sembunyi. Di bawah perlindungan kerajaan. Di bawah perlindungan kerajaan, bahkan mendapat upah juga. Wah, betapa itu suatu kehormatan. Betapa itu suatu kehormatan yang kita miliki. Otoritas Allah. Otoritas Allah. Ia mengendalikan langkah-langkah putri Firaun ketika ia akan keluar dari rumah dan ketika ia tiba di sungai pada saat yang tepat ketika kakak perempuan Musa menaruh keranjang itu. Pengaturan semua peristiwa berada di bawah kedaulatan Allah sang pemegang kendali. Benar. Dan dia Allah yang sama yang mengendalikan peristiwa zaman kita. Benar sekali. Jadi kita dilindungi dan semua diperhitungkan akurat olehnya. Benar. Putri Firaun berkata kepada ibu Musa, "Susukanlah dia bagiku. Aku akan memberi upah." Setiap ibu yang menyusui anak-anaknya, apa yang akan Tuhan lakukan terhadap mereka? Perkataan dari putri Firaun bisa dipandang sebagai sebuah model dari perkataan Tuhan kepada setiap ibu. Aku memberimu anak ini. Ia adalah milikku. Susuilah dia untukku. Diberkatilah setiap ayah dan ibu yang tahu bahwa anak-anak mereka bukan milik mereka. Tetapi aku membesarkan mereka untuk menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberiku upah karenanya. Allah menyerahkan kepadaku hak pemeliharaan. Aku bukan pemilik, aku seorang pelayan. Jika aku seorang pemilik, aku akan berperilaku seperti yang aku mau. Jika aku seorang pelayan, maka aku akan berperilaku menurut opini seseorang yang aku layani. Benar. Musa bertumbuh besar dan pergi keluar, mulai dari ayat 11, melihat-lihat beban umatnya. Dan ia pikir ia adalah penyelamat mereka. Jadi izinkan saya berkata Musa sang penyelamat, pembunuh, dan pelarian. 3 kata menyimpulkan bagian yang akan datang. Musa penyelamat, pembunuh, pelarian. Apa yang Anda lihat? Pertama-tama saya lihat bahwa ia memanggil dirinya sendiri.
Allah tidak memanggil dia. Dalam pasal 3, Allah akan memanggil dia untuk melayani dia. Namun di sini, siapa yang memanggilmu? Ia memanggil dirinya sendiri. Ia berpikir tentang Dia dirinya. berpikir tentang dirinya. Dan berpikir tentang bangsanya. Dan itu salah. Kita harus mengikuti urutannya. Yesaya berkata dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, lalu, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tidak, ia tidak mengatakan Utuslah itu. aku. Ini aku, utuslah aku. Ada sebuah perbedaan antara aku akan pergi dan ini adalah ketaatan. Tetapi tidak, ini aku, utuslah aku. Engkau akan mengutus aku. Musa 40 tahun terlalu awal dari waktu seharusnya. Dan Allah tak pernah terlambat atau lebih awal, bahkan 1 hari pun juga. Jadi 40 tahun, itu tidak berlaku. Kedua, ia memanggil dirinya sendiri. Ia menoleh ke sana, sini. Ia juga membunuh, dan membunuh bukanlah caranya Tuhan. Itu bukan cara orang percaya. Hana, ibu Samuel, mengucapkan sebuah himne yang sangat indah. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa, ya kita menang tetapi bukan dengan kekuatan kita. Kita punya sebuah cara lain yang Musa pelajari sesudahnya. Tetapi karena ia memanggil dirinya sendiri untuk pergi keluar, dan ia membunuh, ia melarikan diri. Dan sayangnya ternyata ia belum cocok untuk menjadi seorang penyelamat pada saat itu. Dan Tuhan harus mengajar dia sebuah pelajaran baru di padang gurun Midian selama 40 tahun. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 15, ketika Firaun dengar, dia lalu berikhtiar, berusaha membunuh Musa. Musa lalu melarikan diri dan tinggal di Midian. Lalu ia duduk dekat sumur. Tapi dalam Ibrani 11 ayat 27, kita membaca bahwa Musa tidak takut murka raja. Silakan. Karena ketakutan ia melarikan diri. Tetapi karena iman ia meninggalkan Mesir bukan karena takut. Yang mana lebih dulu terjadi dalam kehidupan Musa? Yang pertama karena ketakutan atau yang kedua? Keduanya terjadi. Tetapi hal indah adalah bahwa ketika Allah mencatat, ia melupakan segala kegagalan-kegagalan kita. Dan hanya mencatat kemenangan-kemenangan kita saja. Kita melihat itu juga sebagai contohnya dalam Sarah. Ketika Tuhan memberitahu dia kabar baik tentang kelahiran Ishak. Sarah tertawa dan berkata, setelah aku layu sedangkan tuanku sudah tua. Sementara dalam Ibrani 11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, itulah sebabnya. Ketika kita membandingkan Keluaran pasal 2 dengan Ibrani pasal 11, kita akan tahu bagaimana Tuhan berusaha dengan kita. Jika kita gagal, ya pekerjaan di mana kita sudah gagal akan terbakar. Lalu akan terbakar. Namun ia tidak akan mencatatnya. Ia tidak akan mengingat dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran kita lagi. Benar, terima kasih. Ketika ia melarikan diri, ia pergi ke tanah Midian dan duduk di dekat sebuah sumur. Ayat 16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang, menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Datanglah gembala-gembala mengusir mereka. Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air untuk kami memberi minum kambing domba." Ia berkata pada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya pada Musa. Ia melahirkan anak laki-laki yang dinamai Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pada akhir episode, kami ingin berhenti di Midian. Apa yang terjadi?
pada Musa di rumah imam di Midian tersebut. Saya sangat mengagumi pria itu, seorang yang mulia dalam segala pengertian di Mesir. Ia ingin membela orang yang tertindas. Ia memperlakukan dia dengan adil bukan karena seorang Ibrani, melainkan karena ia tertindas dan ia membunuh orang Mesir yang telah menindas. Dan ketika menemukan 2 orang Ibrani sedang bertengkar, ia berusaha mendamaikan mereka. Dan hal itu membuat dia mendapat kesulitan dan ia terpaksa meninggalkan Mesir. Lari dari serangan Firaun yang jahat. Tetapi ketika ia tiba di Midian, ia menemukan problem yang sama, yaitu penindasan yang disebabkan oleh diskriminasi seksual. Pria menindas gadis-gadis, anak-anak perempuan imam Midian. Ia tidak menyukai penindasan ini dan membela yang tertindas. Seseorang yang mengagumkan, yang hebat. Tetapi ia akan masuk ke sekolahnya Tuhan untuk belajar tentang kelembutan dan juga kesabaran. Membunuh dan mengubur di dalam pasir tidak diperkenalkan oleh Allah. Allah punya sebuah cara yang lain. Itulah sebabnya dalam sekolahnya Tuhan di Midian, Musa belajar pelajaran-pelajaran yang berharga. Musa menikahi Zipora. Ia melahirkan anak dan dinamai Gerson. Karena kata Musa, ia pendatang di negeri asing. Gersom artinya pendatang. Ya. Allah menghormati Musa lewat Zipora dengan memberikan keturunan kepadanya. Apa yang Anda lihat di sini? Ketika ia pergi ke Midian, ia tinggal bersama Yitro, imam di Midian. Ia tentunya telah menikahi putrinya demi kesopanan dan rasa hormatnya. Meski demi kesopanan dan karena Allah yang mengaturnya. Saya melihat di dalamnya ada sekilas takdir yang bersifat profetik. Musa mulai melayani bangsanya. Bangsanya menolak dia. Ia harus meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah Midian. Dan di sana ia menikahi seorang perempuan bangsa lain. Ini memberi kita sekilas dari kisah lainnya. Benar. Dengan kata lain, kisah dari Alkitab. Kristus Ia datang pada kepada miliknya. miliknya sendiri dan umat kepunyaannya tidak menerima dia. Dan selama itu ia terasing dari umatnya di bumi Israel. Ia menyatu dengan pengantin perempuan dari bangsa lain, yaitu gereja. Sebuah gambaran menakjubkan tentang Musa, juru selamat yang ditolak, yang menikah dengan seorang istri dari bangsa lain, namun ia akan datang kembali kepada bangsa ini, dan mereka akan menerima dia seperti akan kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang berurutan. Ketika mereka menyenangkan Musa, mereka jatuh tersungkur dan menyembah Allah. Sebuah gambar tentang apa yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali kepada bangsa ini dan bagaimana mereka akan menerima dia dan menyambutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, kami akan meninggalkan perkataan ini untuk membangkitkan semangat Anda. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Ya, Allah mendengar erangan mereka yang kesakitan karena perbudakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.